Halo teman-teman. teman-teman. Bersama Lause Jonathan, Jean, Adel. kita bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini kembali kami bisa beribadah. Kami rindu memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh ada di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, jalan nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, jalan nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita juga akan memberikan persembahan ya adik-adik ya. Sambil persembahan kita berikan, kita juga menyanyikan lagu Kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah,
Berbuah, berbuah, berbuah, berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu ditunggu siram-siratiku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwamu. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, salam, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada hari ini kembali kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di hari pagi ini. Tuhan boleh menuntun kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami masing-masing di rumah, tetapi kami bersyukur atas berkat-Mu ini ya Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar dapat mengerti akan firman-Mu. Menyerahkan juga Rosa yang akan menyampaikan firman. Bila Tuhan memberikan berkat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang beberapa kitab nabi-nabi ya. Ada Yesaya, Yeremia, dan yang terakhir Yeskiel. Nah pada hari ini kita juga masih akan belajar tentang nabi, yaitu Nabi Daniel. Nah nabi-nabi yang sebelumnya mengajarkan kita tentang bagaimana nubuat-nubuat akan hukuman yang diterima oleh bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda, di mana mereka berdosa kepada Allah dan mereka akan dihukum. Nah, pada saat ini, pada kitab Daniel ini berkisah tentang bangsa Israel yang sudah ada dalam pembuangan, yaitu di negeri Babel. Nah, bagaimana kisah di kitab Nabi Daniel ini? Mari bersama-sama, gak usah ajak kita semua untuk memperhatikan video berikut ini. Pada zaman Raja Yoyakim di Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem. Sebagai hukuman Tuhan kepada bangsa Israel yang jahat, Tuhan mengizinkan Raja Yoyakim dan perkakas-perkakas rumah Allah untuk diserahkan kepada Raja Babel. Selain itu, Raja Babel juga memerintahkan untuk membawa para pemuda dari Israel yang berasal dari keturunan raja dan bangsawan, yaitu mereka yang pintar dan berbadan sehat. Mereka harus dibawa ke Babel untuk menjalani pendidikan selama 3 tahun lamanya sebelum nantinya bekerja pada Raja Babel. Pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada para pemuda Israel itu, yaitu nama dengan bahasa Babel. Di antaranya adalah Daniel diganti namanya menjadi Belteshazzar, Hananya diganti namanya menjadi Sadrak, Misael diganti namanya menjadi Mesak, Azaria diganti namanya menjadi Abednego. Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang yang takut akan Allah. Mereka berketetapan tidak makan dan minum dari santapan raja yang sudah disiapkan untuk para pemuda yang sedang dalam pendidikan itu, karena makanan dan minuman tersebut dilarang dalam hukum Taurat. Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Tetapi, pemimpin pegawai istana itu takut dianggap bersalah oleh raja
bila Daniel dan teman-temannya terlihat kurang sehat dibanding pemuda lain karena tidak memakan makanan yang ditetapkan raja. Daniel menawarkan untuk mengadakan percobaan selama 10 hari, di mana mereka hanya akan makan sayur dan minum air. Sesudah itu, pemimpin pegawai istana boleh membandingkan sendiri perawakan Daniel dan teman-temannya dengan pemuda yang lain. Maka Tuhan memberkati mereka dengan tubuh yang lebih baik, sehingga mereka boleh untuk tetap makan sayur dan tidak harus makan santapan yang ditentukan raja. Bahkan, Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan dan pengertian yang luar biasa. Raja yang bercakap-cakap dengan mereka mendapati bahwa mereka 10 kali lipat lebih unggul dari semua orang berilmu di kerajaan itu. Maka bekerjalah mereka pada raja. Suatu hari, Raja Nebukadnezar bermimpi sehingga ia menjadi gelisah. Raja memanggil orang-orang pintar di kerajaannya untuk menceritakan apa isi mimpinya dan juga artinya. Tetapi orang-orang pintar itu mengatakan, mereka tidak akan bisa mengartikan mimpi raja jika raja tidak menceritakan apa isi mimpinya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, raja marah dan memerintahkan para pengawalnya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel, termasuk Daniel dan kawan-kawan. Mendengar itu, Daniel bertanya kepada Ariok, pemimpin pengawal raja, apa alasan raja mengeluarkan titah itu? Setelah mendengar cerita dari Ariok, Daniel menghadap raja dan meminta raja memberikan waktu kepadanya untuk memberitahu mimpi raja dan maknanya. Lalu Daniel dan teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberi penglihatan pada Daniel. Daniel pun datang pada raja dan menceritakan mimpi raja, yaitu ada sebuah patung yang sangat besar, yang kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya sebagian dari besi dan tanah liat. Kemudian datang sebuah batu yang menimpa kaki patung itu, sehingga patung itu hancur dan lenyap. Akhirnya, batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Daniel berkata bahwa mimpi itu menceritakan kejadian di masa yang akan datang, yaitu setiap bagian tubuh patung melambangkan kerajaan-kerajaan. Jadi akan bangkit kerajaan-kerajaan yang menguasai bumi. Batu yang datang menghancurkan patung itu melambangkan hadirnya sebuah kerajaan baru yang didirikan oleh Allah sendiri, sehingga kerajaan di bumi akan musnah, tetapi kerajaan Allah tidak akan binasa selamanya. Atas keberhasilan Daniel, Raja memuji Allah Daniel dan memberikan kekuasaan atas wilayah Babel dan semua orang bijaksana di Babel, juga hadiah-hadiah yang besar kepada Daniel. Daniel menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrak, Mesah, dan Abednego, sedangkan Daniel tinggal di istana raja. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Semua pejabat negeri Babel diundang pada acara peresmian patung itu. Dalam acara peresmian itu diberikan titah, yaitu ketika semua orang mendengar suara musik, mereka harus sujud menyembah patung tersebut, dan yang tidak menyembah harus dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi ketika suara musik diperdengarkan, dan segala bangsa sujud menyembah patung emas Raja Nebukadnezar, Sadrah, Mesak, dan Abednego tidak ikut menyembah patung itu. Hal itu lalu dilaporkan orang-orang pada Raja Nebukadnezar. Raja memanggil Sadrak, Mesah, dan Abednego untuk menghadap dan memerintahkan mereka sekali lagi untuk sujud menyembah. Jika tidak mau, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Raja bahkan menantang, memangnya ada dewa yang akan bisa melepaskan mereka dari tangan Raja Nebukadnezar yang begitu berkuasa? Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego tetap menolak. Jika Allah mereka sanggup melepaskan mereka, maka ia akan melepaskan mereka dari perapian itu dan dari tangan raja.
Tetapi seandainya tidak, mereka tetap tidak akan menyembah dewa ataupun patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Mendengar jawaban itu, Raja sangat marah dan memasukkan mereka ke perapian, bahkan menyuruh agar perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Karena sangat panasnya, nyala api itu membakar orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas perapian. Setelah mereka bertiga masuk ke perapian, Raja terkejut karena melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan di dalam perapian itu. Dan orang keempat rupanya seperti anak dewa. Raja lalu menyuruh Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar. Dan ternyata tubuh bahkan baju mereka tidak terbakar sedikit pun. Maka Raja melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dan memuliakan Allah mereka. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga diberi kedudukan lebih tinggi di wilayah Babel. Setelah kekuasaan Babel direbut oleh Media dan Persia, maka Raja Darius menerima pemerintahan atas wilayah itu. Daniel diangkat menjadi satu dari 3 pejabat tinggi yang membawahi 120 wakil raja. Daniel melebihi pejabat tinggi yang lain karena ia memiliki roh yang luar biasa, sehingga raja bermaksud meninggikan lagi kedudukan Daniel menjadi penguasa atas seluruh kerajaan. Tetapi pejabat yang lain tidak suka dan ingin menjatuhkan Daniel. Awalnya mereka mencari kesalahan Daniel dalam hal pekerjaannya di pemerintahan, tetapi mereka tidak berhasil mendapati kesalahan apapun pada Daniel. Karena itu, mereka memutuskan untuk mendakwa Daniel berkaitan dengan ibadah Daniel kepada Allah. Mereka mempengaruhi raja untuk membuat aturan, melarang siapapun menyampaikan permohonan kepada dewa atau manusia manapun selain kepada raja dalam waktu 30 hari. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dimasukkan ke gua singa. Raja pun menurutinya dan membuat surat perintah dan larangan yang tidak dapat dicabut kembali. Setelah mendengar tentang surat perintah yang dibuat itu, Daniel tetap tidak terpengaruh dan berdoa kepada Allah 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Maka Daniel diadukan kepada raja. Raja merasa sangat sedih dan mencari jalan untuk melepaskan Daniel, tetapi tidak berhasil. Sebab menurut undang-undang, perintah dan larangan yang dibuat raja tidak dapat diubah. Raja pun terpaksa memerintahkan agar Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Raja berkata, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Keesokan paginya, raja buru-buru pergi ke gua singa untuk memeriksa keadaan Daniel. Ternyata Daniel masih hidup dan menjawab dari dalam gua bahwa Allah telah mengutus malaikatnya mengatupkan mulut singa-singa itu, karena Daniel tidak bersalah terhadap Allah dan juga terhadap raja. Raja sangat bersukacita dan mengeluarkan Daniel dari dalam gua singa. Tidak ada luka apa-apa pada tubuh Daniel. Lalu raja memerintahkan orang-orang yang menjebak Daniel dan seluruh keluarganya agar dimasukkan ke dalam gua singa. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa langsung menerkam mereka semua. Akhirnya, raja memberi titah agar seluruh negeri itu takut dan gentar pada Allahnya Daniel. Daniel juga diberi kedudukan yang tinggi oleh raja. Penglihatan Daniel tentang akhir zaman. Daniel adalah seseorang yang dikaruniai Tuhan untuk mengetahui apa yang terjadi pada masa depan yang jauh melalui berbagai macam penglihatan. Daniel menubuatkan akan bangkitnya kekuasaan-kekuasaan di dunia yang menentang Allah. Tetapi pada akhir zaman, kekuasaan di dunia akan berakhir dan Tuhan Allah yang akan memerintah selama-lamanya. Orang-orang yang namanya ditulis dalam kitab kebenaran akan menerima keselamatan. Oke adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama melihat video tentang kisah tentang Nabi Daniel dan teman-temannya. Nah,
Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Daniel dan teman-temannya ya adik-adik? Yang bisa kita pelajari adalah mereka berdiri teguh bagi Allah adik-adik. Atau dengan kata lainnya, mereka taat kepada Allah. Apa contohnya? Yang sudah kita lihat dari adik-adik. Yang pertama, Daniel dan teman-temannya saat mereka 3 tahun mengikuti pelatihan untuk bisa melayani raja atau bekerja sebagai pegawainya di istana. Nah, di situ mereka tidak mau makan makanan yang disediakan di istana tersebut. Karena mereka pikir makan makanan itu adalah makan makanan yang dipersembahkan bagi dewa-dewa di Babel. Jadi mereka merasa hal itu adalah hal yang tidak baik di mata Tuhan. Lalu mereka meminta untuk disediakan makanan yang khusus bagi mereka, yaitu sayur mayur dan dengan minum air putih. Ya adik-adik, walaupun makan makanan yang disajikan di istana itu lebih enak ya, mungkin ya, berupa daging ya, ayam, tapi mereka tidak memilih itu. Minumnya minum anggur, rasanya kan anggur manis ya, tapi mereka memilih mereka makan sayur-sayuran dan juga minum air putih saja. Tetapi dengan makan sayur dan air putih itu, tubuh mereka bahkan lebih sehat daripada orang-orang yang lain. Nah, mereka tidak mau menajiskan tubuh mereka dengan makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa di Babel. Mereka takut akan Tuhan. Mereka mematuhi perintah yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Itu adik-adik. Nah, yang kedua apa adik-adik? Contohnya yang mereka bertaat kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah patung berhala, patung raja Babel yang terbuat dari emas. Tadi kan ada ya kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyembah patung raja. Walaupun mereka diancam, dihukum, seperti halnya juga Daniel yang tidak mau berdoa kepada Raja Babel atau meminta sesuatu kepada Raja Babel, berdoa kepada Raja Babel. Daniel dan teman-temannya ini tidak mau menyembah Allah lain selain Allah, Tuhan Allah Israel. Adik-adik, mereka tidak mau menyembah patung, mereka tidak mau menyembah raja, mereka hanya mau menyembah Allah mereka, yang akhirnya mereka dihukum memang oleh raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian, dan Daniel dimasukkan ke dalam kandang singa. Tetapi apa yang terjadi? Mereka semua tetap selamat. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Daniel tidak dimakan oleh singa. Bahkan akhirnya orang-orang yang menjebak mereka, akhirnya mereka yang dihukum. Dan bahkan mujizat yang paling indah adalah Raja Babel dan rakyatnya percaya akan Allahnya, Allah bangsa Israel, Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka percaya bahwa Allah mereka inilah Allah yang maha kuasa. Sungguh indah ya adik. Bagaimana apabila kita taat kepada Allah kita. Nah, dari video ini juga tadi kita melihat beberapa kejadian bagaimana Daniel dan teman-temannya juga menafsirkan mimpi-mimpi raja-raja Babel. Dalam mimpi itu dikisahkan, diartikan bahwa Allah di dunia ini, kerajaan-kerajaan dunia ini nantinya akan binasa. Kerajaan besar, kerajaan kecil, semuanya akan binasa. Tetapi akan datang kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Allah akan datang ke dunia ini, di mana Tuhan Yesus Kristus juga datang sebagai
juru selamat yang nantinya akan menebus dosa-dosa manusia dan akan kembali ke sorga dan nantinya akan kembali lagi ke dunia untuk menghakimi dosa-dosa manusia dan akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Begitu adik-adik, kerajaan Allah akan datang nantinya, akan kekal, di mana kita sebagai orang-orang yang percaya akan berada dalam kerajaan Allah tersebut. Jadi adik-adik, pada saat ini Tuhan menginginkan kita untuk berdiri teguh bagi Allah. Kita diajak untuk taat kepada Allah. Tidak perlu takut, tidak perlu mengkompromikan iman kita kepada Tuhan dengan hal-hal yang dunia. Kita tetap percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Begitu firman Tuhan kita pada hari ini. Kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita diberi kekuatan, diberikan hikmat supaya berdiri teguh bersama-sama dengan Allah. Untuk ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Amsal pasal 2 ayat yang ke-9. Dari Amsal pasal 2 ayat yang ke-9. Lo harap kita boleh menghafalkannya semua. Baik, mari bersama-sama kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sebagai anak-anak-Mu, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk selalu taat kepada Tuhan, melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak takut untuk berjalan di dunia ini, sebab kami percaya Tuhan yang terus menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah sekolah Minggu selanjutnya. Dadah.